Randy Stair, pemuda asal Amerika berumur 24 tahun ini adalah tersangka dalam kasus penembakan di West Market di Eaton Township, Pennsylvania, tempat dia bekerja. Yang menarik adalah, Randy ini adalah seorang YouTuber dengan channel yang bernama Pioneers Production. Randy memulai membuat konten YouTube-nya pada tahun 2008. Waktu itu dia masih duduk di kelas 9. Randy membuat konten-konten parodi yang sangat digemari pada saat itu. Dalam jangka waktu 2008 sampai 2016, Randy terlihat normal. Konten-konten yang dia buat juga masih terlihat biasa saja. Namun tidak ada yang menyadari bagaimana situasi psikologis Randy yang sebenarnya. Dalam kontennya, Randy sering menunjukkan kesukaannya dengan kartun Danny Phantom. Kartun Danny Phantom adalah serial TV petualangan animasi Amerika yang dibuat oleh Butch Hartman. Bercerita tentang Danny, seorang remaja laki-laki yang mengalami kecelakaan dalam portal antara zona manusia dan zona hantu, yang membuatnya menjadi hybrid atau manusia setengah hantu, yang berusaha menyelamatkan kotanya dari serangan hantu-hantu. Salah satu tokoh yang sangat dicintai Randy dalam serial film Danny Phantom adalah Amber McClain. Sebenarnya Randy termasuk orang yang cukup berbakat dalam animasi. Dia menunjukkan bagaimana dia menghidupkan karakter Amber yang berupa animasi dalam parodi-parodinya. Dan Randy pun sangat bangga dan bahagia saat dia berhasil menghidupkan karakter Amber. Tidak hanya dalam parodi-parodinya, namun juga dalam kehidupannya sehari-hari. Randy merasa Amber adalah tokoh spiritualnya. Namun sekitar 1 minggu sebelum kasus penembakan itu terjadi, Randy membuat video yang bercerita tentang dirinya dan apa isi dalam kepalanya serta rencana-rencana dia dalam waktu dekat. Dalam videonya, Randy membuat pernyataan serius tentang hidupnya. Dalam videonya, dia menceritakan bagaimana dia sangat tertarik dengan kematian, namun di satu sisi dia juga menceritakan kesedihannya saat dia mengetahui bahwa teman adiknya meninggal dunia karena kecelakaan mobil sebelum berangkat ke sekolah. Randy pun menceritakan rasa sakit saat dia mengetahui adik temannya meninggal, walaupun mereka bukanlah teman dekat atau semacamnya. Randy bercerita tentang proses kehidupannya di luar kamera. Randy mengakui bahwa dia adalah seorang yang kesepian. Dia hanya punya beberapa kenalan selama hidupnya. Sangat berbeda dengan Randy yang begitu ceria dalam parodi-parodi YouTube-nya. Dia menceritakan sebenarnya kesepian yang membuat dia berkeinginan untuk membuat konten. Namun, Amber adalah tokoh yang dianggap berjasa menemani dia pada saat-saat terpuruk dalam hidupnya. Randy juga menuturkan saat dia memasuki bangku kuliah dan mencoba hidup normal sesuai dengan standar hidup masyarakat pada umumnya, dia mengetahui teman satu kelasnya meninggal dunia. Dan saat itulah dia menyadari bahwa hasrat ekstrim yang terpendam itu harus dilakukan. Dalam videonya, Randy bercerita tentang pola pikirnya tentang kematian. Bahwa saat kamu berumur 30 tahun dan seseorang belum mati, itu adalah sebuah kesalahan. Karena seperti cerita kartun Danny Phantom, bahwa masih akan ada kehidupan setelah kematian, seperti Danny dan teman-temannya. Tidak berhenti bercerita tentang kematian, Randy juga menceritakan bahwa sejak dia duduk di bangku SMA, dia mulai bereksperimen memakai baju wanita seperti beauty shirt. Dia mengatakan saat ayah, ibu, dan saudara laki-lakinya tidak di rumah, dia akan mencuri pakaian ibunya dan mengenakannya. Bahkan dia sengaja membuat kulitnya lebih putih agar sosoknya mendekati sosok wanita. Namun dia mengatakan dia tidak ingin menjadi transgender, tapi dalam lubuk hatinya, dia mempercayai bahwa dia adalah wanita yang terperangkap dalam tubuh laki-laki. Dalam videonya, Randy sebenarnya sangat ingin membuat keluarganya menyadari bahwa ada sesuatu dalam dirinya. Namun keluarganya tidak menyadarinya. Randy selalu mengatakan bahwa tidak ada yang menganggapnya serius, bahwa keluarganya pun tidak melihat atau curiga bahwa hal berbeda dilakukan Randy saat mereka tidak ada di rumah. Dan itu membuat dia semakin ingin melakukan hal ekstrim agar orang-orang di sekitarnya menyadarinya. Randy juga bercerita selama ini dia selalu membayangkan melihat atau masal terinspirasi dari kasus Columbine High School Massacre yang terjadi pada tahun 1999 di kota Colorado, Amerika Serikat. Randy bercerita hal detail tentang bagaimana dia mendapatkan inspirasi dari kejadian tersebut. Randy pun bercerita, awalnya dia ingin menggunakan pisau untuk melakukan aksinya. Namun menurutnya, akan lebih tepat jika menggunakan senjata laras panjang.
Randy menceritakan betapa dia mengidolakan Eric Harris dan Dylan Klebold karena melakukan aksi prank school yang menewaskan setidaknya 15 murid di sekolah itu. Eric dan Dylan bahkan yang terjadi di Columbine School, yang dimana itu adalah sekolah mereka sendiri, dan mereka adalah murid SMA di sekolah tersebut. Bahkan Randy pun dengan terbuka mengatakan akan mengikuti jejak Eric dan Dylan. Namun mengingat Randy bukan lagi murid sekolah, dia memutuskan untuk melakukan di tempat dia bekerja. Bahkan saking terinspirasinya, Randy juga menggunakan kaos dengan tulisan yang sama seperti Dylan dan Eric gunakan saat penembakan. Dan yang mengejutkan, dalam beberapa videonya, Randy juga menunjukkan bagaimana dia belajar menembak menggunakan senjata laras panjangnya dan menggunakan t-shirt yang bertuliskan Natural Selection, seperti yang Dylan dan Eric gunakan. Namun, lagi-lagi tidak ada seorang pun yang memperhatikan itu dan membuat Randy semakin terbuka dalam merencanakan aksinya dengan mengupload video-video penembakan dan cerita di baliknya. Pada tanggal 7 Juni 2017, Randy akhirnya melakukan aksinya. Randy bekerja di West Market selama 7 tahun, yang dimana ayah Randy juga bekerja sebagai supervisor di supermarket itu. Pada hari itu Randy kebetulan sedang dalam shift malam. Pada malam tanggal 7 Juni sekitar pukul 23.00 sebelum tutup toko, Randy berjalan menuju ruang karyawan. Dan dari pintu karyawan dia mulai menutup pintu keluar darurat di bagian belakang toko. Setelah itu dia mulai menata stok-stok barang dan melakukan tugasnya seperti biasa. Sekitar pukul 12.10 malam, dia mengupload video yang berisi semua rencananya hari itu dan mengunduhnya di akun Twitternya. File-file yang dia unggah diberi judul Journal dan Digital Set. Kemudian Randy kembali menuju ruang karyawan di belakang toko dan mengunci pintu keluar darurat lain di toko itu. Setelah itu barulah Randy mengunci pintu utama toko. Randy kemudian mengeluarkan 2 pistol pump action shotgun yang dia sembunyikan di tas ranselnya. Dia berjalan di lorong-lorong barang dan kemudian menembaki teman-teman kerjanya. Victoria Brown, 26 tahun, Brian Hayes, 47 tahun, Terry Lee Sterling, 63 tahun, yang akhirnya meninggal di tempat kejadian. Randy kemudian mendekati rekan kerjanya yang lain, yang bernama Kristen Newell, yang tidak mendengar adanya tembakan karena dia menggunakan headset saat sedang melabeli barang dan menata stok barang. Kristen Newell tidak menyadari bahwa Randy ada di dekatnya membawa shotgun. Tidak ada yang tahu kenapa Randy tidak menembak Kristen pada saat itu. Namun setelah melewatkan Kristen, Randy pun mulai menembaki barang-barang dalam toko itu. Randy juga berusaha meledakkan gedung dengan menembak tangki tabung gas kecil, namun sayangnya gagal untuk meledak. Setelah Randy menembaki barang-barang, barulah Kristen sadar dan akhirnya menelpon polisi. Di tengah aksinya, Randy juga sempat mengambil foto yang menunjukkan kondisi toko pada malam itu. Menurut laporan polisi, ditemukan 59 selongsong peluru dari satu senjata. Dalam jurnalnya, Randy pun sempat mengatakan alasannya membawa 2 shotgun. Untuk berjaga-jaga saat satu pistol macet, dia masih mempunyai cadangan pistol lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Randy sangat mempersiapkan aksinya. Dalam kasus ini, kita bisa melihat bahwa Randy mempunyai masalah mental yang membuat kegelapan dalam otaknya mempengaruhi akal sehatnya. Dan sayangnya, keluarga dan orang terdekatnya sangat terlambat mengetahui itu. Walaupun sebelum melakukan aksinya, Randy sudah sering membagikan itu dalam videonya, memberikan isyarat yang kuat tentang kegelapan dalam isi kepalanya.